Di pernah berhubungan sama cewek pacaran? Apa udah menikmati? Kalau sama hubungan pacaran atau udah Pernah dulu. pekan sama itu aku ngejalanin. Oke, Sama cewek. tapi Tapi dia tahu kelakuan aku. serius. Tahu ada. Oke, Ndi, selanjutnya ya. Hypot pengen tahu selanjutnya nih ceritanya Ndi. Oke, dari situ udah melalang buana lah pastinya. Belum. Ada Aku lagi masih nih? ketakutan. Masih Jadi ketakutan. aku pas di situ tuh nominal yang aku pegang itu 5 tamu doang. 5 tamu. 5 tamu. Tapi Oke. yang kelima ini yang langsung nebus aku. Oh, ada akhirnya ada yang nebus. Ada. Ada yang nebus, guys. 5. Jadi 1 2 3 4 5. Ya, jadi kalau yang 2 itu istilah kata ya sama kayak yang si bapak tadi itu. Oke. Biasa begitu aja. Nah, ini aku dapat lagi bule. Akhirnya ada yang nebus. Gue malah main merinding guys tuh. Gue merinding loh. Ibarat kata kamu bebas gitu. Bebas. Itu dengan senangnya hati. Mereka bolehin gitu. Jadi kan gini, aku di booking ke sebuah hotel juga sama. Minum dulu. Lo kalau ingat ke situ. Jadi di booking ke sebuah Hotel. hotel karena dia memang Belanda ya, bule Belanda. Oke. Dia asli Belanda. Oke. Dia udah bahasa Indonesia pun udah jago lah. Udah jago lah, udah bisa. Di usia- karena mungkin udah stay di Indonesia lah gitu. Ya, udah lama. usia 32 kalau nggak salah. Oh, masih muda. 32. Oke. Masih muda. Dia Terus? bahasanya itu bukan mas ya, kebilang mas. Cuman nggak begitu ini bahasa Indonesia. Itu yang nebus kamu? Jadi awal di situ masas ya. Udah aku pijitin. Aku betul kalau masas itu kan aku betul masas 2 jam. Oke. 2 jam ya? 2 jam aku masas dia. Oh, ini kayaknya baik. Oke. Baik gitu kan. Heeh. Udah begitu ya biasa dia minta lebih. Ujung-ujungnya Minta pasti lebih lebih- lagi lebih. gitu. Oke. Ya udah dia minta begituan kan. Karena ya kita juga bawa alat pengaman biusan. Apa itu? Jadi dia semacam kayak tisu basah buat ngebius supaya lubang kita nggak sakit. Ada biusnya. Ada. Ada. Bukan yang popos tadi itu? Bukan. Jadi itu tetap ya. Cuman yang kalau namanya aku masih asli. Oke, jadi yang pas 1 2 3 itu udah berlalu deh, itu udah ketemu orang, udah siap udah. Nah, Udah. yang ini akhirnya yang bule ini deh nih. Ya. Oke. Jadi Tisu taruh deh tuh, tisu pus. bukan. gitu. Jadi langsung aku iniin ya. Hmm. Udah selesai masak sudah. Aku masukin. Masukin gimana? Saya belum nggak sakit kan. Nah, udah aku inget dong ngomongan mami dikasih tahu ini buat supaya nggak sakit. Oke. Pelicinya segala macam. Heeh. Udah kita melakukan hubungan itulah di situ. Aku Kamu jadi ceweknya? Iya, aku jadi ceweknya awal. Oke. Itu bule bisa digambar ke pasti kan luar biasa gitu. Ya lumayan. Tapi Gembala banget tuh. tapi itu udah ini kan, udah dari sebelumnya udah mulai terbiasa, udah pernah kan jadinya. Belum. Itu pertama juga. Pertama itu yang bule itu. Itu Jadi yang pertama. tamu yang ke satu gagal ya. Yang kedua, ketiga itu ya selalu dijepit gitu. Oh, dijepit doang. Sama bule ini doang. Ya nggak tahu ya. Aku juga tiba-tiba dia lembut gitu. Oke, yang lainnya mungkin kasar-kasar. Ya. Terus tiba-tiba kamu Segi ketemu bahasa. customernya yang kayak mengayomi kamu, nggak terlalu kasar sama kamu. Akhirnya Betul. kamu kayak nyaman Nyaman. mungkin. Jadi di situ kan udah selesai hubungan begituan. Dia nanyain asal-usul aku dari mana, aku jelasin. Dari sini, Ya dari sini udah gitu. Udah aku jelasin semuanya. Karena pas jam 12 malam itu Oke. dia nelpon maminya Oke. tambah waktu Bonus. on time. Oke. Dia minta on time itu On time, bukan on time. apa sih? Kayak nambah waktu itu Nambah kayak waktu. overtime. Ya, Overtime gitu. deh gitu kan, lewat waktu gitu. Apalah itu apa sih guys? Overtime apa benar? Iya. Silakan komen deh. Oke. sampai pagi. Oke. Long time. Long time. Long time. Iya, ya long kan? time. Oke. Sampai pagi. Udah sampai pagi check out ya. Check out ya. Ya, check out kan jam 12. Oke. Dia sampai nambah lagi waktu.
Kamu kayak bulan madu jatuhnya. Ya. Nah, jadi dari jam malam, dari jam 7 sampai jam 12 siang aku nonstop sama dia. Kamu bilang ke dia kamu ini first time sama dia pertama kali. Ya. Oh, bisa jadi. Jadi kayaknya tuh bule itu kayaknya bahagia banget dapat perawan gitu. Makanya langsung dihajar lah tuh 1 kali 24 jam. Tapi kita begitu cuma sekali doang. Sekali doang. Sekali. Karena dia juga sama. Jadi keluh kesah aku semuanya aku luapin ke dia. Dia pun sampai nangis segala macam gitu. Keluh kesah kamu yang cerita, kamu cerita semua ke dia. Itu kan masih ada bekas-bekas luka dulu. Oke. Aku bilang bahwa aku itu habis disiksa digini. Ya mungkin nggak tahu hatinya keketuk atau apa yang kita nggak tahu. Terus dia minta tolong kamu, aku kalau hubungin kamu boleh ya, dengan senang hatinya aku kasih pin BBM ya, pin BB. Aku langsung kasih BB ke dia. Udah gitu dia dapat 3 hilang tuh kontak. Nah aku dapat lagi tamu 1. Nih yang tamu yang ke-6 nih ya, habis bule itu. Bule itu habis 6 deh nih. Tapi ini cewek. Akhirnya dapat cewek deh tuh. Cewek. Kan aku nggak tahu mainnya kayak gimana sama cewek juga. Oh ya masih Ya, masih kan? muda waktu itu ya. Nih Dek, foto semua anak-anak udah dikasih, tapi ini ada tante-tante minta kamu mau nggak? Aduh, tante-tante. Tapi ini gede loh Dek, budgetnya lumayan nih, kenceng. Tapi yang di otak saya, mudah-mudahan bisa saya ngedapetin tamu banyak. Udahlah, uangnya itu buat nebus saya nanti gitu. Jadi otak saya malah ke situ. Tapi saya nggak tahu dong mainnya kayak gimana. Jadi ngenakin cewek itu kayak gimana gitu. Berarti kalau dibalik lagi ke awal, berarti kamu masuk ke situ tuh belum pernah sama sekali dunia perjakan ya. Gitu ya. Jadi waktu ketemu customer cewek juga jadinya bingung juga. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Kata aku, nih aku nggak bisa. Ya kita nonton di TV kan beda lah ya. Nggak, kamu masih ngaceng kan? Masih gitu. Masih, Aku jawab masih gitu. Kalau ngeliat film-film bokep masih ngaceng kan? Masih, tapi aku bingung nanti ngenakinnya gimana. Aku kan nggak tahu. Padahal kita hati masih godok ya sama tuh makhluk gitu. Udah. Aku selalu masuk ngeliatin begitu. Mami sama si Fafi itu. Maksudnya? Lagi hubungan intim begitu. Jadi kayak kita kayak aku duduk di bangku. Dia main begitu. Nih nanti kamu kalau mau ngenakin cewek itu begini. Kalau mau ngenakin, jadi laki bini itu hubungan intim di depan aku. Bos aku itu ngasih tahu sampai segitunya. Astaga. Jadi kamu nggak ngerti, dikasih tahu. Bukan teori gitu loh yang dikasih tahu guys. Ini langsung nyata di depan mata. Dipraktekin gitu di depan kamu. Itu depan mata aku. Kata Koko, nih kalau mau ngenakin tamu itu begini, ininya titik-titiknya intinya ya kalau bahasa kita itu. Udah begitu aku kaget. Ya Allah, kok begini? Ini tempat apa? Teh apa? Ini ada cewek gimana minta? Tapi alhamdulillahnya itu nggak jadi. Cancel. Dengan alasan dia ada meeting lagi. Cewek itu tadi tante itu. Nggak lama kemudian dapet aku langsung main karena habis nge-mall lah biasa. Kata aku ada waktu mall juga berarti. Ya, jadi biasa aku dibeliin baju apa itu uang hasil begitu itu. Kata aku sampai ngomong begini, teh apa? Ini cari duit begini enak juga. Akhirnya menikmati juga ya. Kalau lo tadi mau nangis. Terus? Enggak, maksudnya itu gaji apa loh? Sejam 2 jam kita dikasih uang 3 juta atau 2 juta. Enggak ada kan kata saya. Kuliah apa kayak gawe di PT aja pengen dapat duit jutaan susah. Ibaratnya karyawan aja kan ya seberapa sih gajinya gitu kan. Terus ya pasti beda lah. Itu kan jatuhnya kan pekerjaan jalan pintas. Iya, kata aku ini kok pintas amat. Ya namanya juga dunia begini lagi. Ya. Tapi di balik itu aku ingat lagi tujuanku, aku jangan sampai aku terlena. Tujuan masih ada nggak tujuan waktu itu? Pengen ngumpulin duit gitu, pengen nebus diri sendiri, atau itu. Mungkin dapat duit pengen ya udah poya-poya gitu? Nggak ada. Jadi aku
yaudah aku habis pulang ke mall, habis sholat segala macam jam 10 tayat. Kita biasa tahajudan, sholat tuh betul-betul aku ya Allah sampai nangis di situ. Tolong minta dilepaskan gimana caranya, Yusuf kasih jalan gitu ya. Sampai teman-temanku yang lain dia. Ya. Oke. Dek, lo sampai setuken itu ngedoa sampai nangis di atas sejadah. Insya Allah semuanya pasti kejabah, aku yakin. Aku pasti nggak apa-apa teh. Aku di booking dengan semalam 2 malam dapat tamu, mau banyak mau sedikit, yang penting aku bisa ngumpulin duit, jangan sampai emak bapak aku tahu. Oke. Datang ke paginya bule itulah lagi yang ngehubungin, yang perawanin kamu tadi itu. Nanti kamu bisa nggak datang ke hotel lagi? Hotel yang mana? Oh, dia bilang masih wilayah Cakung. Oh ya udah, tapi kamu udah bilang ke mami? Belum. Tolong bilang dulu ke mami. Ya udah, dia nelpon maminya, aku langsung sama bodyguard ke sono. Oke. Total berapa yang harus kamu butuh, apa uang yang kamu butuhkan? Oke. Supaya kamu bisa lepas. Tapi di sisi lain kamu tolong tinggal sama saya. Jadi aku bingung dong. Buat apa saya lepas dari situ kalau masih tinggal sama dia? Cuman di sisi lain, tapi dia baik gitu, baik. Ya kalau saya tolak, gimana nasib saya nanti? Oke. Ya udah, kan aku nggak bawa HP ya. Ya udah, secepatnya totalin aja ya 40, ya sekitar 40 jutaan. 40 jutaan itu buat nebus kamu itu ya. Itu udah berjalan berapa lama sih sebenarnya? Udah mau masuk ke 2 minggu. Oh, baru 2 minggu sebenarnya. 2 minggu. Baru 2 minggu. 2 minggu. Kontraknya itu kan 6 bulan kan? 6 bulan. Baru 2 minggu kamu jalan. Iya, kalau kita nggak bisa balikin kan 15 juta kali 3 aja udah ketahuan. Iya, ya kan? Iya, oke. Terus habis itu udah 40 jutaan deh gitu kan? 40 juta. Cuman dikasih keringanan, jadi totalnya itu yang yang dipinta sama si papinya tuh cuman 35. Pinter ya tuh bisnisnya ya. 35. Di situ aku pas ya pokoknya aku biasa megang uang cuman paling gede 1 juta ya, 2 juta gitu. Ini megang uang sampai 35 juta aku kasih black begitu aja ke yang apa ya namanya? Jadi aku jadi cuman aku ngambil uang itu doang ke hotel. Aku kasih tahu. Bodyguard pun juga takutnya kita diapain lagi lah. Aku langsung kaminya udah ada uang apa? Langsung bos nongol, nih jatah kamu yang dikasih si bule. Oh iya udah, itu yang uang 1 juta mah aja jatuh 1,5 juta, nggak aku mainin lah intinya mah ya. Pas begitu kasih aku tinggal aja. Ada apa nih gitu? Nih karena kan ini apa sesuai perjanjian ya. Gitu. Mohon maaf kalau saya ada salah atau kata-kata atau apa deh gitu. Saya harus cabut dari sini. Lah bengong dong semua. Cabut cuman. Jadi kamu datang ke situ nggak didampingin sama itu orang bule? Enggak. Kamu datang sendiri bawa gitu duit. Jadi kaget. Seakan-akan ya langsung. Emang kamu mau ini? Enggak, aku mau pulang, alasan aku kan. Aku mau pulang, mau standby di kampung. Emang duit kamu udah ngumpul? Dengan sombong-sombongnya teman-teman aku yang lain itu ya, ngeceh gitu. Mana bisa kamu pulang? Karena siapa? Gak bisa gitu. Ini udah waktunya saya cabut. Langsung saya cabut, langsung saya bawa atas. Nih uang totalnya segini. Hitung lagi kalau takut salah. Emang satu gepok itu hitung 10 juta berapa ya? Dengan tangan ya takut dibilang takut nih ya. Takutnya kita udah kasih duit, jangan ada kita malah di ini lagi. Diikat lagi gitu kan? Oke. Ya udah itu sesuaikan gitu. Ya udah. Saya nelfon, kamu dapat uang ini dari mana? Kan semua pasti tanda tanya dong. Kata saya kalau mau jelas nanti bulenya yang datang ke sini. Apa aku mau ketemu sama bulenya? Nanti saya telepon. Saya nggak mau ada sangkaan yang gimana supaya jelas. Kalau bisa dia suruh datang ke sini. Akhirnya ditelepon sama mami, bulenya tuh langsung datang. Langsung cuman pakai bahasa Inggris ya, jadi kita nggak tahu apa yang diomongin gitu ya. Udah begitu ada setengah jam atau sejaman gitu, langsung aku dibawa pulang di apartemen dia. Dengan jadi apa? Selamat deh tuh ya. Selamat deh. Semua kan anak-anak pada nangis semua tuh. Pas aku salim lah, salam semua. Udah aku mau pulang.
Dek, ini uang 1 juta kamu gimana yang lain? Ini kok nggak dibawa pulang? Udah, kalian makan aja, saya udah bebas. Oke. Nah, itu senangnya itu udah bahagia segala macam ya. Oke, selanjutnya Di, lu kan udah bebas ya dari cengkramannya mami papi yang udah udah menyekap lu lah gitu lah kan. Terus lu ketemu sama bule itu, dibawa kemana? Ya tinggal sama dia. Tinggal sama dia di Indonesia Apartemen, juga kan, ya, di masih apartemen di sini, betul. di apartemen dia itu kan. Terus apa yang dijanjikan sama dia di waktu kamu tinggal sama dia? Dia sih nggak banyak omong, cuman kamu hidup sama saya pasti aman, damai, tenang. Oke. Untuk masalah keuangan atau kebutuhan kamu, saya yang nanggung semuanya. Oke. Semuanya ditanggung sama dia tuh Iya. ya. Intinya tinggal di apartemen, semua fasilitas. Ada perjanjian nggak sih kayak kamu kan tinggal sama dia nih, Di tinggal sama dia. Notabene pasti kan kayak ya udah kita pacaran. Ya itu, Bukan langganan jatuhnya berarti Betul. kan. Jadi dia ngajakin hubungan, Heeh. tapi ke jenjang yang betul-betul hubungan. Oke, bahagia. Bukan itu. ya. Udah kayak Cinderella apa gitu guys ya. Jadi Cuman- kayak udah kayak Cinderella gitu, ketemu pangeran langsung diboyong, dibawa pergi gitu kan, selamat gitu kan. Nah, Ya kayak dibilang selamat ya selamat, tapi aku masih tanda kutip. tanda kutip. Ya, Kayak gimana? Masih takut-takut. Masih takut, masih. Jangan-jangan dijual-jual Jadi istilahnya gini. secara global. Jadi masih setengah hati, Masih belum setengah hati. sepenuh. Oh, ibarat kata gini, ya namanya kan kamu ketemu dia belum ada cinta lah, Iya. Cuma Tapi ini dia ya. memang meyakinkan, meyakinkan. ya udah gitu. Oke. Cuman saya ingat ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi dia masalah tentang dunia pelangi yang dia bahas. Heeh. Dunia pelangi itu ABCD dia dijelasin. Oke. Hubungan itu apa, sebuah hubungan itu apa. Oke. Ya udah, kita kan mulai sedikit-sedikit mulai paham. Oke. Ya udah. Sampai ke dapat sebulan. Heeh. Ya namanya kita tinggal jenuh. Jenuh dong lama kelamaan. Iya. Oke. Walaupun fasilitas semua dicukupi, dilengkapi. Ya Allah, dalam hati mau sampai kapan ya jadi begini? Masih ada perasaan berontak waktu itu. Ya, jadi pengen cabut, tapi di sisi lain yang aku ingat kebaikannya. Kebaikannya menyelamatin kamu. Tapi kalau dia istilahnya kalau mau aku pulang mau apa? Aku pengen pulang kampung. Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa kalau mau pulang. Dulu kan aku bego ya. Dibilang begonya tuh belum tahu duit. Oke. Belum tahu duit. Heeh. Jadi dia nanya butuh berapa duit. Ya paling jawaban saya udah bawa 2 juta aja, 1,5 juta. Oke. Ya udah dia kasih. Baik ya berarti ya. Ibarat kata, tapi balik lagi kamu kayak ya, di matanya bule itu kamu kayak jadi pacarnya dia. Ya, jadinya. ya memang Ya. kita ngejalanin hubungan kan. Tapi kamu waktu itu memang nggak ada cinta kan? Nggak ada cinta awal mulanya. Awal mulanya. Tapi lama-lama jadi jatuh cinta tuh. Ingat kebaikannya itu. Jadi jatuh cinta tuh jadinya. Ya dibilang cinta sih. Cinta pertama jangan-jangan. Ya iya. Bule. Boleh. Oke, customerku adalah cinta pertamaku. Betul. Tapi di Oke. sisi lain, sebab kan dia tugas di sini udah selesai di Indo. Aku juga nggak tahu dia tuh kerja apa. Nggak tahu, Nggak kerjanya tahu. Sebab kan aku nggak nanya. Yang penting dia pulang, kita sambut dengan baik, layaknya. So, istri, Ya, kasih teh. Iya betul, kayak begitu. Jadi dia pulang gawe, ya udah aku siapin makan, siapin apa segala macam. Tapi malah kebaliknya, makin sini ke sini malah kebalik, malah aku segala sesuatu yang dia siapin. Gitu. Oke. Jadi kayak semacam nih, kayak aku bangun tidur udah disiapin makan sama dia apa. Kalau awal-awal mula aku yang nyiapin, sebab aku anggap aja ini bos saya gitu kan. Oke. Tapi di sisi lain kalau sama bule tuh nggak mau begitu, malah kita yang dibikin spesial. Wow. Jadi kamu tinggal sama bule itu bisa tahu nggak berapa lama waktu itu bertahan? Jalan 4 bulan. Cuma 4 bulan 4 doang. bulan doang. 4 bulan. Itu cinta pertama dan cuma bertahan 4 bulan. 4 bulan sebab kan di sisi lain dia tugas sudah mau selesai. Dia kan Oke. udah mau 2 tahun sini. Oke. Mau wilayah Ancol, tugasnya di wilayah Ancol, cuman nggak tahu di bagian apa. Oke. Kita nggak tahu ya. Sebab aku nggak nanya juga. Oke. Bahasa dia, sayang nanti aku pulang
ke negaranya Iya. dulu deh gitu kan. Gimana, kamu mau ikut? Iya, aku ngebayangnya aku ikut di usia segini. Enggak, kata aku nggak mau ikut. Saya kan masih punya emak, punya bapak kan. Jadi mau jadi apa di sono gitu. Oke. Mending kalau jadi yang saya takut itu dibunuh dan bunuh. Kata-kata itu yang aku takut. Masih tertanam deh tuh Iya. ya. Sampai kamu ketemu dia. Jangan, iya takut. Ya begitulah. Ya udah nggak mau kan. Heeh. Dia nelpon sama maminya, sama papinya semuanya. Bahwa dia mau pulang ke asal dia. Oke. Bahkan emak bapaknya pun tahu dia itu gay gitu loh. Didukung banget. Iya, ibarat kata di sana udah bebas. Udah bebas ya. Jadi sampai karena dulu zamannya itu video call bisa, cuman nggak tahu melalui apa. Kayak telepon biasa gitu ya. Video call pun nggak jelas. Jadi kita cuma sebatas sapa, udah. Emak bapaknya kan tahu sama aku kayak gimana, minta dibawa. Yang bikin kagetnya itu Apa itu? maunya ada kita sistem nikah. Oh. Jadi ibarat kata kamu ketemu dia mau diajak nikah Nikah. di negaranya dia. Ya. Makanya dia pengen ngajak kamu ke sana biar nikah mungkin. Nikah. Jadi dia tuh pengen, tapi dia nggak bakalan bisa pulang lagi ke Indo kecuali aku mau nikah sama dia, mungkin kita bisa pulang 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali pulang ke Indo itu. Oke. Jadi menetap di sana. Jadi Ditolak. Ya aku tolak. Kenapa? Ya satu, mau jadi apa aku ini? Mau jadi apa? Itu Jadi, tadi. Iya. Karena kita masih dibilang masih Tapi itu bodoh. cinta loh waktu itu. Iya, maksudnya cuman belum, ya namanya kita belum luas wawasan kita kan. Iya. Kata aku nggak bisa. Apalagi kita. Jadi aku yang aku Beda inget tuh negara. bukan. Jadi inget agama aku apa gitu. Oke. Kan dia aku jelasin agama aku nggak boleh nikah gini. Ya udah kamu masuk agama saya. Oh. Emang Indonesia itu sulit, Heeh. apalagi Islam. Oke. Semua agama juga memang tidak membolehkan. Iya. sebetulnya. Cuman ya udah masing-masing wilayah udah ada ya. Ya udah. Aku bilang aku nggak bisa. Aku lebih baik stop di sini. Pas seminggu lagi dia mau pulang, 2 mingguan lagi mau pulang ke sana. Kamu butuh uang berapapun, ini ATM buat kamu, ini pakai. Cuman berdoa aku yang ini ya udah. Tapi aku tugas ke Bali dalam berapa minggu. Yang betul-betul istilahnya diisi saldo pun banyak, cuman karena aku bukan mata duitan. Oke. Bukan mata duitan, bukan istilah kata sama uang itu enggak. Gak Jadi terlalu perlu banget lah sama Iya. uang gitu. ya dibilang perlu ya, Perlu juga. butuh ya, juga manusia hidup. Cuma bisa. Yang aku ingetin tuh kebaikan Kebaikan dia. dia. Jadi kayak teman-teman aku yang cewek, udah manfaatin sebelum dia pulang. Kalau bisa lo minta ini kebeli. Tapi aku untuk manfaatin orang itu nggak bisa. Oke. Nggak bisanya apa? Aku bisa lepas aja udah alhamdulillah. Iya. Ya udah. Banyak jasa lah. Banyak dia. jasanya Oke. gitu. Nah dapat itu dia mau pulang. Aku mau pulang. Apa yang kamu butuhkan nggak ada. Saya cukup berterima kasih udah ngelepasin saya juga. Udah. Di situ dia pulang ke asalnya. Ya udah aku juga bingung dong, kayak aku mau gawe kemana. Akhirnya aku balik ke panti pijit lagi. Oke, stop dulu ya. Jadi kita pengen tahu nih, kamu kan sorry ya, maaf Yandi, kamu kan ibarat kata bahasa Inggris lancar nggak sih? Enggak. Terus selama 4 bulan tinggal sama dia itu kayak gimana cara ngomongnya? Kan dia kan udah tahu bahasa. Oh iya. Oh sorry. Oke. Dia udah Jadi tahu bahasa gitu ya. kirain lucu gitu loh. Enggak, dia kan udah tahu bahasa, cuman masih belepotan. Jadi kalau kita ini dia ucapannya tuh dibulak-balik gitu. Oke. Oh ya udah, lanjut deh yang tadi tuh. Kenapa bisa masuk ke panti pijit lagi? Ya aku di situ bingung mau gawe apa gitu kan. Aku sempat pulang kampung. Orang tuaku tuh semua belum tahu kelakuan aku kayak begitu ya. Oh, berarti waktu itu belum ada yang tahu semua ya? Belum ada, semua pun jangankan yang ini, teman-teman pun cuman sebagian doang yang tahu gitu kan bahwa aku udah jadi begitu. Cuman di sisi lain ya udah aku memilih balik lagi ke tempat pijit asli, betul-betul tempat pijit ya, bukan yang dulu lagi ya tiba-tiba Bukan. datang ke situ. bukan. Jadi udahlah, daripada aku di kampung nggak ada gawean dagang, bukannya nggak bisa gitu ya, bisa, cuman
Ya mungkin karena udah kehidupan kita begitu, ya udah aku memilih ke panti pijit tapi bukan plus gitu. Intinya yang dari bule itu udah benar-benar lepas kontak lah Lepas ya. di situ saya tuh kayak yang gila sebulan itu keinget dia mulu, nyeselnya ya Allah kenapa gue nggak ambil dulu ya. Oke. Nggak minta ini buat usaha atau apa gitu. Tapi masih ada kontaknya? Nggak ada. Hilang udah? Iya lah. Menyesal juga nggak diajak nikah? Hah? Nyesal juga di situ? Enggak? Ya kalau masalah nikah ya nggak sih, cuman nyeselnya tuh ya Allah kenapa saya nggak ikut aja ya sekalian gitu. Iya, kalau jadi superstar di sana Iya. tuh apa gitu kan. Nah, Cuman terus, kadang inget lagi, ya kalau aku nikah sama cowok gimana? Aneh, Nama ya. nasib aku nanti tuanya. Iya. Jadi padahal usiaku masih usia mau ke 15. Iya. Cuman aku bingung, ya Allah kalau saya nggak nikah siapa nanti yang mau punya? Jadi hilang lagi Oke. gitu. Nah ketemulah kita sama klien juga ada di sebuah panti pijit itu. Cuman aku itu udah tahu ya dunia pelangi. Udah mulai ada rasa lah, udah mulai ngerti Ya, gitu kan. udah tahu. Hmm. Setelah itu dia ngasih tahu, ayo kita hubungan bepan. Dengan lantangnya saya, kamu punya apa? Oh, udah berani ngomong gitu. Iya. Terus? Emang kamu mau ngasih apa? Oke. Aku nggak boleh di tempat pijit. Selalu pandangan kamu jelek. Seakan-akan tempat pijit itu tempat begituan. Padahal ini enggak. Ini tempat pijit asli. Oke. Ya dia diam aja dengan diam. Emang lo mau sampai kapan jadi anak panti? Ya nggak mau sampai kapan itu ya nggak tahu aku juga. Yang mudah-mudahan aja ada jalan. Ya udah kata dia. Ya udah apa kebutuhan lu gini. Tapi di sisi lain aku nggak yakin. Oke. Nggak yakin. Sebab maksudnya pengalaman aku tuh kita gabungnya sama yang udah di dunia gay itu yang udah gabungnya sama yang tua-tua. Jadi aku minta ini gimana kedepannya nih kalau seandainya kata aku ambil minta ini gitu pendapat sama yang pengalaman ya. Ya berpengalaman lah. Jadi deh jangan nanti ujungnya begini walaupun kamu dijanjiin begini. Ya udah ke situ lagi sampai aku ya udahlah mau sampai kapan sih nikmatin dunia pelangi gitu kan. Nah pas 5 tahun yang lalu itu aku ketemu juga awalnya dia klien. Jadi kamu sorry kita potong. Jadi Endi ini masuk ke panti pijit lagi. Tapi itu pijit beneran. Tapi masih ada juga orang-orang kayak gitu. Masih banyak. Malah aku temuin kok makin kesini makin banyak, apalagi pas ada mulai bermunculan aplikasi apa segala macam ya. Ya Allah kok begini amat ya. Tapi aku di sisi lain kalau aku nggak ngejalanin begitu nggak dapat duit kita. Kita ngandelin uang tip. Misalnya sewa tempat cepet ya ke yang punya. Kita cuma dapat ceban doang. Ya, gimana kita mau ngumpul duit kan? Aku sampai 3 bulan 4 bulan nggak bisa pulang kampung gitu. Biasanya aku tiap bulan ya Allah ya udahlah yang tadinya aku udah mulai padahal aku masih di tempat pijit udah lupa lah sama dunia pelangi. Mau sampai kapan begitu ujung-ujung ada yang ngajak lagi tuh masuk lagi lah kita ke lingkungan begitu. Apa itu? Pijit plus. Pijit plus. Tapi nggak sesadis yang waktu itu. Nggak sesadis. Kalau di sini ya kalau kita mau ya nego sendiri. Ya. Kalau oke. Jadi kalau di tempat yang sekarang ini kayak kamu mau ya udah jalan. Iya. Kalau nggak mau ya udah nggak ada pemaksaan. Tapi aman, cuman pakai tangan. Udah itu doang. Paling pakai tangan doang ininya. Jadi nggak sampai kita ngesek gitu. Oh, plusnya itu cuma terapi doang. Kalau cowok nih ya sampai dia kelimak lah. Ya. Sampai gitu. dia sampai dibikin gitu. Boom gitu. Wah, press badan, press semua. Tapi nggak jauh-jauh sampai ke itu kan. Cewek cowok. Cowok dong sih. Cowok doang. Oke. Nah, disitulah udah kebiasaan aku mungkin gaulnya sama sama banci. Atau sama lesbi. Jadi di situ aku yang tadinya ilfil pun emang jadi nggak ilfil. Jadi merasa nyaman di seperti dunia saudara. Ya, jadi kataku pada baik-baik juga ya. Gitu. Nggak semuanya jahat gitu. Yang nggak ada dulu di benakku itu dunia pelangi itu kejam. Kejam lah segala macam tapi enggak. Tapi di sisi lain ya mawas kalau kata kita. Nah, udah gitu kita gabungnya sama banci sama ini.
nyaman deh intinya ya, nyaman deh. Jadi nggak ada rasa kayak zaman dulu kan kayak, aduh gue nggak mau dikejar banci, aduh gue nggak mau bergaul dengan Om Pimpa atau apa gitu kan. Tapi sekarang mereka kayak bersahabat, malah mungkin kamu masuk ke dalam kehidupan mereka kayak jadi saudara mungkin. Alhamdulillah sampai saat ini pun juga. Oke. Jadi saudara, terus kamu jadi makin liar. Di situ makin liar dong. Ya. Akhirnya keluar deh tuh ibarat kata kalau bunga tuh kayak langsung mekar gitu ya. Jadi di situ aku yang namanya dunia klub aku nikmati semuanya. Oke. Semuanya aku nikmati. Ya kita lumayan, bukannya kita sombong ya. Namanya kita hidup di BO gitu. Oke, BO. Dengan budgetan sekian. Tapi di sisi lain saya nggak menikmati hidup itu gitu. Apa yang saya dapat itu cuman apa ya, capeknya doang. Semakin lama makin lama gitu ya. Kalau awal kita dapat duit, ini lu dikasih duit ini sama tamu sekian juta, semalaman habis. Dapat lagi duit, habis lagi. Jadi pikirnya tuh, ya Allah mau sampai kapan ya? Badan mah capek ngelobi tamu, tapi hasilnya nggak ada. Besok mau makan kelabakan lagi. Kayak gitu. Ya udah, ayo ujung-ujungnya, oh begini juga ya dunia pelangi itu, lucu. Iya. Jadi susah senangnya itu ya udah aku alamin. Tapi di sisi lain ada klien awal mula aku juga kenal di aplikasi. Oke. Itu belum lama ya, tahun 3 tahun yang lalu. Ya ngajakin hubungan lagi. Oke. Hubungan pacaran. Iya. Oke, terus? Tapi aku jalanin itu. Tapi balik lagi ya di Hapot channel. Kamu sebenarnya sekarang udah mendalami bukan sih? Udah mendalami enggak? Atau memang kita bisa kategorikan misalkan kamu bisek atau gay atau emang apa gitu? Kalau mendalami itu malah aku enggak begitu. Enggak mendalami banget. Enggak mendalam. Berarti masih jadi ada cewek mau? Ya gini, kalau cewek misalnya ya. Tapi kalau yang nggak aku suka ya enggak. Oh, Oke, kita persentase. Cewek cowok berapa persen? Cewek berapa persen coba? Ya mungkin gedean ke cowok sih kayaknya. Oke. Masih gedean ke cowok aja. Jadi bayangan aku ke cewek kalau kita cuman buat bohong-bohongan doang lah atau apa. Cari status gitu. Iya. Tapi dalam hidupnya Di pernah berhubungan sama cewek pacaran? Apa udah menikmati? Kalau sama hubungan pacaran atau udah pernah dulu? Pernah sama itu aku ngejalanin. Tapi dia tahu kelakuan aku. Serius? Tahu, ada. Baru-baru ini apa zaman dulu? Ya setahun yang laluan lah. Atau sampai saat ini juga kita masih menjalani hubungan. Cuman yang penting aku bilang, yang penting kamu udah tahu kan kelakuan aku begini. Cuman jawaban si cewek aku ini cuman beda kampung doang. Oh, beda kampung? Ya, beda kampung. Oke. Gak apa-apa kelakuan kamu begitu, yang penting kamu ada niatan baik. Berubah. Kata saya kalau berubah total hal yang gak mungkin. Apalagi di usiaku yang masih segini gitu kan. Masih jangka panjang, masih panjang gitu. Masih pengen melalang buana, masih pengen masuk gorong sana gorong sini. Karena saya tahu sendiri kan hidup di kampung itu kalau udah nikah kayak gimana. Oke, udah berkebun. Ya pasti kan di kampung kan notabene pasti berkebun. Nah selanjutnya nih, Endi, kamu mendalami kehidupan kayak gini kan? Apa yang kamu cari? Uang kah? Apa sekarang cinta kah? Kalau uang, poin utamanya manusia hidup pasti masih uang. Oke, selanjutnya, misalkan kalau kamu ketemu dengan orang, kamu lebih menyukai pacaran atau tetap masih di pijit-pijit itu? Kalau untuk saat ini sih, pengennya kita ada pasangan ya, pengen punya pasangan yang betul satu tapi menetap, dia tahu kisah apa, kitanya kayak gimana. Oke. Jadi intinya mah kalau aku ya itu pengen gitu. Pengen. Tapi di sisi lain ada batas. Oke. Ingat batas gitu. Oke, Hapot selanjutnya nih untuk detik-detik terakhir ya kita pengen tahu. Kamu
Di, kamu kan udah menjalani kehidupan seperti ini, ya kan? Ya udah menikmati berarti kan? Udah enjoy lah, udah. Ya, tapi nggak tahu sampai kapan gitu kan? Kita senggol ke keluarga. Udah ada yang tahu nggak keluarga kamu sebenarnya? Entah itu kakak kamu, abang kamu, AA kamu, siapapun itu. Bahkan mungkin lebih dalam.